Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari kota Medan. Ingin bertanya kepada Buya, ayah saya jarang melakukan sholat. Jikapun melakukan, itu pun karena hatinya sedang tergerak untuk sholat, tapi tidak bisa sholat 5 waktu kecuali pada bulan Ramadan. Dan ayah saya selalu berprasangka buruk kepada orang-orang, menyepelekan orang-orang, dan terkadang suka memaki, terutama kepada teman kerjanya. Jadi Buya, saya ingin di akhirat nanti bisa bertemu dengan orang tua saya, dan saya melakukan hijrah karena Allah untuk bisa membantu kedua orang tua saya dalam beramal soleh. Pertanyaan saya Buya, apa yang harus saya lakukan agar amal yang saya lakukan ini dapat membantu meringankan hukuman orang tua saya dan bisa bertemu, dan sehingga kami bisa bertemu di akhirat kelak. Sekian dan terima kasih Buya, mohon pencerahannya. Baik, ini berlaku kepada siapapun ya. Jika ada sanak kerabat dan saudaranya melanggar Allah seperti tidak melakukan sholat, maka tanda kasih dan sayang kita agar dia selamat dan juga kita juga tidak dosa, kemudian buahnya bertemu di surga nanti, adalah kita yang mengingatkan. Tidak ada lagi, harus mengingatkan. Hanya yang perlu kita kaji adalah gimana cara mengingatkan yang tepat. Sebagai seorang anak mau mengingatkan orang tua, ini gimana cara yang paling tepat itu, ya kan? Ini perlu. Apakah dengan mengirim surat cinta kepada ayahandanya, atau minta tolong kepada orang lain? Karena kalau tidak ada kesadaran dari dalam hati bahwasanya ini sebuah kewajiban, maka susah orang melakukan, sehingga orang entengin sholat. Ini yang pertama adalah mengingatkan, harus. Dan kemudian dengan mengingatkan itu bukan sekedar kita ingin menyelamatkan dia, tapi ternyata di saat kita sudah menjalankan tugas mengingatkan itu adalah agar kita juga selamat. Sebab kalau kita membiarkan begitu saja kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan kita, maka kita itu mendapatkan bagian daripada dosa tersebut. Maka wajib mengingatkan dengan bermacam-macam cara. Kemudian setelah mengingatkan, yang mendekatkan kepada kebaikan ya. Karena banyak orang itu tidak melakukan kebaikan karena dianggap itu sebagai sesuatu yang sangat berat. Orang tidak melakukan sholat karena kadang bukan karena dia ingin menantang Allah, ya, tapi karena mereka tidak mengerti cara sholat yang gampang ya. Di saat di pepergian kan ada namanya jamak, kemudian ada qasar, segala macam, tidak bisa dengan air pun dengan tayamum. Itu sebenarnya kemudahan-kemudahan di dalam sholat. Maka banyak sekali orang yang ogah-ogahan melakukan sholat itu karena apa? Yang membimbing kadang itu salah. Nah ini perlu kita lacak. Kenapa kok sampai dia nggak mau sholat, ya kan? Atau mungkin karena kita kalau ngomong itu pakai marah terus, sehingga jadi nek dia. Yang sudah mau sholat jadi batalin sholat gara-gara perilaku kita, ya. Artinya kita sendiri harus koreksi diri. Bagus, Anda sebagai seorang anak merindukan untuk kebersamaan dengan orang tua, itu ya harus dong kebersamaan di surga nanti. Maka Anda beramal soleh, Anda ini, tapi jangan lupa juga mengingatkan orang tua, tentunya bahasa yang dengan cara yang paling tepat. Anda sambil merenung, apa sih yang paling tepat untuk orang tua saya, gitu, insyaallah.